live streaming YouTube 24 jam, UFA Live 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadda ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang macam-macam kesyirikan, syirik besar maupun syirik-syirik kecil. Dan pada kesempatan ini kita akan bahas salah satu senjata yang bisa membuat kita selamat dari kesyirikan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal yaitu menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala 100% disandarkan kepada Allah sambil berikhtiar, sambil berusaha. Itu yang disebut dengan tawakal yang benar. Ya. Siapa yang bertawakal yang benar, maka dia akan selamat dari banyak kesyirikan. Lihatlah, sebab utama kesyirikan adalah bertawakal kepada selain Allah. Kenapa orang pakai jimat? Dia bertawakal kepada sebab. Bertawakal kepada sebab yang bukan sebab. Apalagi ketika seorang dalam kondisi sulit, kemudian dia pergi meminta-minta kepada penghuni kubur, dia telah bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang hatinya senantiasa bertawakal kepada Allah, maka dia akan selamat dari banyak model-model kesyirikan. Kenapa? Dia senantiasa menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang ada yang menyandarkan diri urusannya kepada mayat, ada yang kepada kiai, ada yang kepada sebab, ada yang kepada macam-macam, ada yang kepada jin, ada yang kepada dukun, sehingga berbagai macam model kesyirikan yang muncul. Sebelum kita membahas tentang keutamaan tawakal, ya, kita ingin jelaskan apa itu tawakal. Ya. Tawakal adalah ibadah yang menggabungkan dua perkara, yaitu yang pertama adalah i'timadul qalb ala Allah, hati 100% bersandar kepada Allah. Kemudian yang kedua, al-akhdhu bil asbab. Al-akhdhu bil asbab. Bahasa kita adalah ikhtiar, usaha atau ikhtiar. Kapan tidak tergabung keduanya, maka tawakalnya tidak sempurna. Maka tawakalnya tidak sempurna. Oleh karenanya, contoh akan dua hal ini, ketika ada seorang sahabat datang, kemudian dia melepaskan ontanya, kemudian dia ingin masuk masjid atau masuk suatu tempat. Dia berkata, "Ya Rasulullah, utlikuha atawakkal wa atawakkal au am aqiluha wa atawakkal." Ya Rasulullah, ini onta saya lepas, kemudian saya bertawakal, atau saya ikat dan saya bertawakal. Nabi SAW berkata, "Iqilha wa tawakkal." Kata Nabi SAW, "Iqilha wa tawakkal." Kata Nabi SAW, ikat onta, kemudian dan bertawakal. Bertawakal. Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu harus ada usaha, ya. Kalau dia lepas ontanya, dia bilang saya serahkan kepada Allah, maka ini salah, karena itu bukan tawakal. Tawakal harus disertai dengan usaha, itu tawakal yang benar. Contoh lagi, misalnya Rasulullah SAW berkata, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Kata Nabi SAW, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz." Maknanya adalah semangat pada perkara-perkara yang bermanfaat dan minta tolong kepada Allah, minta tolong kepada Allah.
Di sini Rasulullah menggabungkan antara semangat. Jadi seorang harus ikhtiar. Semangat urusan dunia, urusan ukhrawi, semangat. Kalau ngaji semangat, cari nafkah semangat, ya ngurus anak semangat, ngurus keluarga semangat. Tapi jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal yang benar, menggabungkan antara ikhtiar dengan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang ketiga, misalnya tentang hadis burung ya. Hadis burung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut tayr. Taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sungguhnya, maka niscaya Allah akan beri kalian rezeki sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung itu terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong dan dia balik di petang hari dalam kondisi perut sudah kenyang. Bahkan dia membawa makanan buat anak-anaknya. Di sini Rasulullah mencontohkan tawakal yang benar, tawakalnya burung. Burung menggabungkan dua hal. Dia bersandar kepada Allah dan dia berikhtiar. Burung berusaha atau tidak? Berusaha. Makanya burung terbang di pagi hari. Burung terbang di pagi hari, cari makan, kemudian dia balik di sore hari. Jadi burung itu berikhtiar. Ini tawakal yang benar ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain, misalnya Nabi SAW dalam peperangan selalu berstrategi, selalu bertaktik ya, bertaktik dan ikhtiar. Nabi selalu ikhtiar. Contoh Rasulullah SAW ya, Allah berfirman, "Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah." Jika kau sudah bertekad, maka bertawakallah. Ketika Nabi perang Uhud, apa ikhtiar Nabi SAW ketika perang Uhud? Banyak. Rasulullah SAW musyawarah terlebih dahulu. Strategi apa yang diambil? Sebagian sahabat mengatakan, orang-orang tua, "Ya Rasulullah, kita enggak usah keluar ke Gunung Uhud, kita bertahan di kota Madinah." Karena orang-orang Quraisy tidak tahu lorong-lorong kota Madinah. Kita yang lebih tahu, kalau mereka masuk di kota kita, kita tinggal nyerang. Lagi pula dengan kita bertahan di kota Madinah, maka kita bisa memanfaatkan para wanita dan anak-anak. Karena jumlah pasukan kita sedikit. Maka anak-anak dan wanita kita pasangkan di atom, di tempat-tempat yang tinggi, yang siap melempari musuh. Ini idenya para sahabat senior. Kemudian para sahabat junior ternyata punya pemikiran berbeda. Para sahabat junior berkata, "Ya Rasulullah, kita dulu waktu masih jahiliyah, kita enggak pernah jago kandang, kita keluar menghampiri musuh. Nah, apakah sekarang kita sudah Islam, kita jago kandang, bertahan di kandang kita kota Madinah? Enggak, kita keluar." Rasulullah bermusyawarah. Akhirnya Rasulullah SAW pilih pendapat anak muda. Kemudian Rasulullah SAW juga pasang strategi. Pasukan pemanah harus berada di posisi tertinggi. Posisi tertinggi di areal peperangan adalah Jabal Rumat. Dan siapa yang menguasai tempat tertinggi biasanya menang. Maka Rasulullah SAW pasang. Dan kalau kita ajarkan tentang strategi perang Nabi dalam perang Uhud luar biasa. Cuma saya tidak punya waktu untuk menyampaikan hal tersebut. Nabi sendiri pakai baju besi, baju perang. Bahkan disini pakai dir'ain, dia pakai baju double, dua. Pakai baju besi, kemudian pakai helm perang, mikfar. Yang kemudian ada mikfar itu ada, jadi helm besi tutupannya menggunakan ring-ring kecil. Itu namanya mikfar dan ada ring-ringnya di sini. Supaya kalau tombak enggak sampai masuk ya. Dan tetap bisa melihat. Tapi ternyata Rasulullah SAW juga tetap terluka ya. Tapi intinya Rasulullah SAW dalam setiap peperangan bertawakal dan ikhtiar. Dia adalah imamul mutawakkilin, orang yang paling bertawakal, tapi ternyata beliau berikhtiar. Bukan bim salabim abrakadabra ya. Kemudian langsung Abu Jahal langsung tewas, enggak. Atau Abu Lahab langsung atau Abu Sufyan atau musuh-musuh langsung tewas, enggak. Rasulullah SAW semua dengan usaha. Dalam perang Badar pun demikian. Rasulullah SAW pergi, kemudian ada yang bertanya, "Rasulullah, engkau singgah di sini. Ini wahyu dari Allah atau bukan?" Kata Nabi, "Bukan wahyu dari Allah. Ini cuma taktik dan strategi." Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kalau gitu kita jangan di sini, maju sedikit, kita kuasai sumur. Kalau kita kuasai sumur, nanti kaum musyrikin akan kekurangan air." Ini strategi. Kata Rasul, "Ayo gitu, jalan maju ke depan." Ketika perang Khandaq, Rasulullah pasang strategi. Maka Salman Al-Farisi datang, "Ya Rasulullah, ini wahyu atau bukan?" "Bukan ya."
Ini taktik dan strategi. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, "Inna kunna bi Faris idza husirna khandaqna." Kami dulu di Persia, kalau kami dikepung, kami bikin khandak. Maka Rasulullah SAW ikut pendapat Salman Al-Farisi. Maksudnya kalau kita mau cerita tentang strategi Nabi SAW dalam segala urusan, beliau bukan hanya bersandar kepada hati, tapi beliau juga berikhtiar. Baik. Jadi tawakal yang benar adalah menggabungkan kedua-duanya. Dari situ tawakal yang salah jika hilang salah satunya, jika hanya bersandar kepada hati namun tidak ikhtiar, hanya bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar, ini salah. Atau sebaliknya, hanya ikhtiar, itu usaha, namun tidak bersandar kepada Allah. Ini juga salah. Contoh yang salah. Sebagian orang di zaman Nabi SAW, mereka ingin haji, disebutkan dari negeri Yaman, mereka datang ingin haji, dan mereka tidak bawa bekal. Dan mereka berkata, nahnu mutawakkilun, kami adalah orang-orang yang bertawakal. Mereka bilang kami orang yang bertawakal. Maka Allah pun tegur mereka. Allah turunkan ayat, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian ketika haji. Mau haji jangan tidak bawa modal. Kalau orang ingin haji tidak bawa modal, dia akan merepotkan orang lain. Maka ditegur. Orang yang ingin berhaji tanpa berikhtiar, tanpa ada usaha, tanpa ada modal, maka bukan bertawakal, tapi akan merepotkan orang lain. Maka dari situ haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Maka haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Mampu, dia punya bekal untuk hajian dan dia punya bekal untuk meninggalkan keluarga, baru wajib haji. Kalau dia hanya punya bekal untuk haji, sementara bekal untuk ditinggal keluarga enggak ada, tidak wajib. Jangan sampai dia pergi haji kemudian dia merepotkan apa? Orang lain ngurusi anak istrinya, enggak boleh. Dulu ada kawan di Madinah, dia pergi berdakwah. Kemudian dia HP-nya dimatikan, kemudian akhirnya istrinya sakit atau istrinya punya masalah yang ngurus teman-teman tetangganya. Ini enggak boleh seperti ini. Ya kalau kamu pergi ya titipkan sama siapa itu namanya enggak benar ya. Islam tidak mengajarkan demikian. Maka haji yang merupakan rukun Islam saja, kalau mau hajian harus punya kemampuan. Ketika orang-orang Yaman mengatakan kami ingin berhaji tanpa bekal, maka Allah tegur, wa tazawwadu, berbekalah. Kenapa kalau kamu tidak berbekal? Mungkin bisa haji, tapi ternyata dengan merepotkan orang lain. Ini contoh adalah kesalahan. Saya pernah ketemu ada orang yang agak berpemahaman seperti ini, suami istri, hajian. Orang ini tawakalnya terlalu tinggi, tapi tawakal yang salah, tidak ikhtiar. Dan dia bangga dengan akan hal tersebut. Ketika ngobrol dia sama ada teman hajian lain, kemudian dia ngomong nyeletuk, kalau saya sih selalu pas. Maksudnya Allah selalu buat saya apa? Tepat. Akhirnya ada teman yang jengkel. Bilang, Pak, kalau pas terus kenapa kemarin tas hilang? Kata dia, tapi kan kembali tasnya. Iya kembali, tapi kita yang cari katanya. Jadi tas dia hilang, dia tawakal aja, dia nggak mau cari. Kata dia nanti kembali. Benar kembali, tapi yang repot siapa? Orang lain, jamaah. Ini tawakal ngawur seperti ini. Lalu kamu malah ngerepotin orang. Ini kejadian nyata ini. Dan bantah-bantahan depan saya langsung. Dia bilang saya selalu pas. Temannya bilang, Pak, kalau pas terus kenapa tas kemarin hilang? Lah, kan kembali ke saya. Kata temannya, iya kembali, tapi yang nyari kita, bukan kamu. Kemudian juga dibantah lagi, kalau pas terus kenapa kemarin salah bis? Bagaimana cerita salah bis? Jadi dia ini hajian, terus ada namanya city tour di kota Madinah. Maka sudah dikasih pengumuman, bapak-bapak, ibu-ibu akan ada city tour. Kalau setelah sholat subuh jangan lama-lama di masjid. Segera balik karena kita persiapan city tour.
Maka dia pun pergi sama istrinya ke masjid. Istrinya udah sampaikan. Nanti jangan lama-lama, Abi, kita harus city tour. Ya kan maunya istrinya mau ditemani sama dia. Tapi ternyata dia tidak mau peduli. Dia zikir lama semua sampai orang sibuk nunggu dia kok enggak datang-datang. Akhirnya bis pergi. Istrinya pergi sama jamaah. Kemudian dia datang. Pelan-pelan, akhirnya dia pelongak-pelongo enggak ada bis. Terus ada yang orang kasih net dia. Bapak di mana bis sudah pergi? Udah sama kita aja. Kata dia, lihat Allah siapkan bis buat saya, kata dia. Ini ngerepotin. Bayangkan istrinya jalan sama orang. Tawakal ngawur seperti ini. Merepotkan orang. Akhirnya kau nyempit-nyempitin jatah orang duduk. Dia malah selalu merasa benar. Dia merasa lihat Allah telah siapkan bis buat saya. Ini ya benar. Jadi kadang tawakal tuh ini tawakal yang keliru. Makanya ketika orang hanya berdiam di masjid kemudian tidak ada rezeki maka ditegur. Inna sama'a la tumtiru zahaban. Sungguhnya langit tidak menurunkan emas. Cari. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ya famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Berjalanlah kalian ke penjuru bumi. Kalau perlu naik ke atas tempat-tempat yang tinggi. Manakib maksudnya tempat-tempat yang tinggi. Ya, cari. Wa kulu min rizqi. Makalah dari rezeki Allah. Wa ilaihin nusyur dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka mau cari rezeki. Kalau kau cuma nongkrong di masjid, kau akan repotkan orang lain. Cari rezeki, kerja apa kek. Allah juga berfirman, wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah selesai salat Jumat, bertebarlah. Wa batagu min fadlillah dan carilah karunia apa? Allah. Maka kalau orang hanya bersandar tanpa melakukan ikhtiar ini akalnya kurang. Coba kita bilang sama dia, saya bertawakal meskipun enggak usaha, maka akan datang hasilnya. Taib. Kamu kalau mau kenyang makan atau tidak? Dia pasti bilang apa? Makan. Ya sudah kamu tawakal aja enggak usah makan. Kalau memang Allah takdirkan kau kenyang. Ya. Dia pasti enggak mau. Dia pasti bilang ya kalau mau kenyang harus apa? Makan. Nah itu makan itu namanya ikhtiar. Maksud saya orang sebenarnya tidak bisa komitmen. Kalau ada orang bilang saya ingin punya anak tanpa harus menikah. Kalau Allah kehendaki saya punya anak akan punya anak meskipun tidak menikah. Ini orang ini stres kita bilang ya. Yang menikah aja belum tentu punya anak. Jadi bagaimanapun seorang harus berikhtiar. Kalau ada orang-orang berusaha mengatakan tidak perlu ikhtiar berarti dia telah menolak syariat. Syariat mensyariatkan banyak hal, suruh cari rezeki, suruh nikah, suruh ini. Isi syariat adalah ikhtiar. Sambil menyenangkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak berikhtiar berarti dia telah mencela syariat. Saya ulangi, siapa yang tidak berikhtiar dia telah mencela syariat. Siapa yang lebih bertawakal, kamu atau Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bertawakal dan dia berikhtiar. Sudah kita sebutkan. Bagaimana ikhtiar Nabi yang luar biasa. Dalam segala hal, Rasulullah ikhtiar. Taib. Ini kelompok yang pertama yang salah hanya bersandar kepada Allah tanpa ikhtiar. Ini adalah kekeliruannya. Yang kedua kebalik, hanya ikhtiar lupa kepada Allah. Hanya ikhtiar kepada Allah. Ini syirik kecil. Sehingga dia hanya mengandalkan kemampuan dia lupa kepada Allah. Ini namanya tidak bertawakal. Kalau dia seperti ini ketika pun dia berhasil dia akan ujub. Ujub akhirnya apa? Sombong. Terjerumus dalam dosa-dosa yang lain. Tapi jika seorang berikhtiar tapi dia selalu menghadirkan hatinya bahwasanya saya berhasil karena Allah, dia tidak ujub. Tapi kapan dia menjadi ujub dan sombong? Ketika dia merasa dirinya hebat dan dia tidak menghadirkan Allah dalam hatinya. Dan banyak manusia yang seperti ini. Ketika dia berusaha, dia lupa sama Allah. Contoh para pekerja. Sebagian pekerja merasa rezeki dia dari bosnya. Kalau bos tidak kasih rezeki, enggak dapat rezeki. Seakan-akan yang memberikan rezeki siapa? Bos, bukan Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau berobat ke dokter kadang lupa sama Allah. Merasa seakan-akan dokter ini yang bisa menyembuhkan. Kalau enggak lewat dokter ini tidak sembuh. Ini juga bentuk tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak kita yang ngurus anak-anak kita hanya bersandar kepada kemampuan kita. Saya cerdas, suami saya cerdas, saya ngurus anak, insyaallah anak soleh. Kalau kau tidak bersandar belum tentu berhasil. Betapa banyak orang ketika ingin mendidik istrinya dia tidak bersandar kepada Allah. Meskipun kau ustaz belum tentu bisa mendidik istrimu. Kalau lu tidak kasih hidayah enggak bisa. Maka seorang harus selalu menggabungkan dua hal. Ikhtiar dan nomor satu adalah menyandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ibu-ibu? Wah, ibu-ibu kalau ngurus suami harus bersama sama Allah. Kalau hanya mengandalkan kecantikan tidak berhasil. Kecantikan, kepandaian memasak, tidak, harus sandar kepada Allah.
saya mampu ngurusin suami, yang bikin mampu siapa? Allah Subhanahu. Makanya ketika Allah berbicara tentang wanita solehat, dan ini menakjubkan. Allah mengatakan apa? Dalam surat An-Nisa ayat 34. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, wanita-wanita salihah itu adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah, hafizatun lil ghaib, dan menjaga hak suami ketika suami tidak ada di rumah. Bagaimana dia mampu menjaga hak suami ketika suami tidak rumah? Dia bisa ngurus harta suaminya dan dia bisa menjaga dirinya, tidak chattingan sama laki-laki lain, tidak nonton film Korea, tidak nonton layangan terbang. Dia fokus. Kenapa dia bisa menjaga dirinya meskipun suami tidak ada? Kata Allah, bima hafizallah, karena Allah buat dia bisa jaga. Di akhir ayat kata Allah, bima hafizallah, Allah yang bisa buat dia menjaga. Kalau Allah tidak tolong, dia tidak bisa. Maka dalam segala hal, ikhwan dan akhwat, kita berusaha bertawakal. Tawakal ini ibadah yang sangat mulia. Caranya, sandarkan hati kepada Allah, jangan pernah lupa sama Allah, dan berikhtiar. Sampai sini paham ya, Bapak-bapak? Tapi sekarang kita bahas tentang keutamaan tawakal. Keutamaan tawakal. Tawakal keutamanya banyak. Ada yang mengatakan bahwasanya tawakal, keutamaan yang paling hebat, tawakal adalah masuk surga tanpa hisab. Ketika Nabi SAW menyebutkan tentang umat yang masuk surga, Rasulullah sebutkan, wa ma'ahum, di antara umatku yang sekian banyak jumlah umat Nabi SAW, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bi ghairi hisabin wala adab. Di antara umat Rasulullah SAW ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dalam sebagian riwayat Rasulullah minta tambah. Fastazattu rabbi, aku minta tambah kepada Allah. 70.000 terlalu sedikit. Fazadani ma'akuli alfin sabi'ina alfan, maka Allah tambahkan setiap 1.000 bawa 70.000 orang. Sehingga total umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab adalah 70.000 kali 7, 70.000 kali 70 plus 70 yang pertama. Jadi 70.000 kali 71 sama dengan 4 berapa? 4 miliar atau 4 juta? Coba 70.000 kali 71. Kalkulator coba. 70.000 kali 71 berapa? 4 juta 970.000 kan? Nah, ini yang masuk surga tanpa adab tanpa hisab. Apa sifat-sifat mereka? Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sifat mereka, sifat-sifatnya kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun. Pertama, tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, wala yaktawun, tidak berobat dengan minta dikai. Dikai, kai itu pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Yang ketiga, wala yatatayyarun, tidak pernah bertatoyur atau tidak bertatoyur. Bertatoyur sebagaimana sudah kita sebutkan itu mengkaitkan nasib sial dengan angka, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu, ya. Itu mengkaitkan nasib sial dengan hewan atau hari atau angka tertentu dan lain-lain. Kemudian yang keempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifat yang keempat adalah mereka bertawakal. Mereka bertawakal. Sebagian ulama mengatakan ciri pertama, kenapa dia tidak minta diruqyah? Karena tawakalnya tinggi. Seorang kalau sakit minta ruqyah, boleh atau tidak? Boleh. Tidak haram. Misalnya seorang kemasukan jin atau disihir, dia minta tolong sama orang soleh, tolong ruqyah saya. Apakah haram? Tidak haram. Tetapi karena tawakalnya yang tinggi, perkara yang boleh pun dia tinggalkan. Karena dia ingin bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini benar, bisa jadi seorang dengan kuat tawakalnya dia sembuh sendiri. Saya punya kawan, ini kisah nyata, saya punya kawan dulu di UIM, dia hafal Quran. Hafal Quran, suaranya bagus.
Tapi dia ternyata disihir. Disihir, diruqyah sama kawan-kawan enggak sembuh-sembuh, sampai muntah-muntah darah enggak sembuh-sembuh. Sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia pergi hajian, dia berdoa di Arafah, pulang sembuh. Pulang apa? Sembuh. Ini kisah nyata ya. Kisah berikutnya, saya punya kawan juga di Jogja ya. Dia disihir, diganggu orang karena dia pernah nantang jin, akhirnya dia apa? Disihir. Kalau dia mau tidur sakit apa? Sakit jantungnya. Di ruqyah enggak sembuh-sembuh. Sembuhnya bagaimana? Sudah dia enggak ruqyah lagi, dia ikut pengajian. Ikut pengajian sampai jinnya enggak kuat, ikut pengajian, dianya pergi. Sembuh gara-gara pengajian. Makanya dia datang ke rumah saya beberapa minggu lalu. Dia hampir nangis. Dia bilang, "Ustaz, orang tidak perhatian sama pengajian, beda dengan saya. Karena saya sendiri pernah merasakan dampak baik pengajian." Karena waktu tersihir saya pun tahu, dari dia gemuk terus kurus, sekarang gemuk lagi. Sudah sembuh. Dia ngaji tauhid. Ya. Akhirnya dia sembuh, tanpa harus diruqyah. Tawakalnya diperbaiki, kemudian dia apa? Sembuh. Jadi dia tidak minta diruqyah, bukan minta ruqyah tidak boleh, boleh. Tetapi dia tidak mendiruqyah karena tawakalnya tinggi. Sama, dia tidak ingin berobat dengan kai. Kai dulu adalah pengobatan dengan menggunakan besi yang dipanaskan. Kalau menurut orang Arab, kalau sudah dengan kai biasanya sembuh. Makanya mereka punya istilah akhirud dawa al-kai. Obat terakhir adalah dengan besi yang dipanaskan. Dia tidak mau dengan pengobatan tersebut karena Rasulullah tidak suka, makruh. Dia meninggalkan perkara yang makruh karena Allah dengan meninggikan tawakalnya. Kemudian dia tidak bertatoyur, dia tidak kaitkan nasib sialnya dengan suara burung, burung hantu, dengan suara tokek, dengan ular yang lewat di depan dia, dengan ada burung merpati beol kena bajunya, dia tidak peduli itu semua. Tetap dia melakukan apa yang menurut dia baik. Kalau dibeolin burung merpati tidak membuat dia berhenti dari tujuannya. Ketika dia ada kucing lewat, dia terus jalan, tapi dia bilang, "Atawakkal Allah, aku bertawakal kepada Allah." Itu semua kejadian alam, tidak ada kaitan dengan nasib sial saya. Tawakalnya tinggi. Tawakalnya tinggi. Sehingga dia tidak pernah bertatoyur. Kalau dia masuk hotel ternyata nomor 13, dia cuek aja. Dia, waduh 13. Ganti dong nomor 12. Takut. Padahal 12, 13 sama saja. Beda-beda. 11, 12. 12 sama 13, 11 apa? 12. Jadi ada cerita lucu. Jadi, ada orang tidak mau di kamar nomor 13. Takut. Akhirnya kamarnya ganti nomor 12. Akhirnya dia mau. Padahal kamarnya sama. Cuma ganti apa? Nomor. Tidak mau 13, sudah ganti nomor 12. Yang kamu mau nomor berapa? Ya udah. Sama kamarnya. Tidak ada bedanya. Makanya saya bilang 13, 14 itu 11, 12. Orang seperti ini ternyata dia bertawakal kepada Allah. Dan dia dalam segala urusan, dia bertawakal kepada Allah, berdagang, dia bertawakal, ngurusin keluarga bertawakal, maka 3 sifat, 1, 2, dan 3 ini semuanya kembali kepada sifat yang keempat. Karena tawakalnya yang tinggi, maka dia melakukan sifat pertama, 2, dan ketiga. Sehingga dia masuk surga tanpa hisab. Sebagian ulama mengatakan, kenapa orang yang bertawakal masuk surga tanpa hisab? Karena dia tidak perlu dihisab, karena dia telah serahkan urusannya kepada Allah. Ya berarti yang bertanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bertanggung jawab? Kalau kita yang menjalankan, iya atau tidak? Tapi ketika kita memasrahkan urusan kita kepada orang lain, orang itu yang tanggung jawab. Maka seorang yang soleh, yang beriman, ketika dia serahkan dengan penuh hati kepada Allah, dia ikhtiar. Dia bilang, "Ya Allah, saya serahkan urusan kepadamu." Maka Allah tidak perlu menghisap dia. Kenapa? Karena dia sudah menyerahkan urusan kepada siapa? Allah. Faham? Itulah kenapa sebabnya dia masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Dan ini menunjukkan agungnya ibadah tawakal. Namun kita jarang, kita sering lupa untuk tawakal. Sering melakukan sesuatu dengan bersandar kepada kemampuan kita, kepada kecerdasan kita, kepada pengalaman kita, kepada kawan kita, kepada backingan kita. Sering seperti itu. Akhirnya kita gagal, ataupun kalau berhasil tidak sempurna. Tapi ini diantara keutamaan tawakal. Yang kedua, ya, sebagian ulama kalau tidak Sa'id bin Jubair mengatakan at-tawakkul jima'ul iman, ya. Tawakal mengumpulkan iman-iman. Mengumpulkan keimanan.
Ini benar, artinya dia puncak ibadah. Maksudnya puncak ibadah. Karena tidak mungkin seorang bertawakal kecuali dalam dirinya telah banyak ibadah dalam hati batinnya. Apa ibadah yang digabungkan oleh tawakal? Pertama, percaya dengan kemampuan Allah. Dia mengetahui bahwasanya semuanya perkara di tangan Allah. Allah hanya bilang kun fayakun. Makanya dia bersandar kepada Allah. Dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui isi hati. Dia tahu. Karena urusan tawakal itu urusan hati. Isi hatinya. Dia yakin ketika dia bersandar kepada Allah, berarti Allah tahu isi hatinya. Dan ini ibadah. Mengetahui, yakin Allah lihat dia, yakin Allah dengar dia, yakin Allah tahu tentang isi hatinya. Kemudian di antara ibadah yang agung orang yang bertawakal, dia berbaik sangka kepada Allah. Dia bilang dalam hatinya, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kalau saya serahkan urusan kepada mamaku, kepada bapakku, pasti bantu. Apalagi kalau saya serahkan kepada siapa? Allah. Dan Nabi bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladiha." Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anak. Jadi ini benar. Terkadang meskipun ibu sayang sama kita, terkadang ibu, kalau kita salah, ibu enggak maafin kita. Iya enggak? Sebagian ibu bilang, kamu saya tidak anggap anak lagi karena saking apa? Marahnya. Tapi Allah enggak pernah begitu. Kamu kembali, Allah pasti berulang-ulang nakal balik, Allah pasti terima. Ibu belum tentu. Dan saya sering sampaikan, kenapa kita bisa bayangkan Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya? Karena ibu sayang kepada kita, karena kita pernah dalam janinnya. Kita pernah makan dari makanannya, kita pernah menyusu dari susunya. Dia pernah bertarung hidup dan mati untuk melahirkan kita. Ini jasa luar biasa. Tapi yang bikin kita sungguhnya siapa? Allah. Yang menentukan bentuk kita siapa? Allah. Sang kreator sesungguhnya Allah. Ibu cuma kita numpang dalam perut ibu. Makanya ibu itu sudah sangat sayang. Kita bisa bayangkan bagaimana sang kreator sesungguhnya tentu lebih sayang kepada hasil kreasinya. Maka tidak usah ragu-ragu, dan Allah sayang sama kita. Yang penting kita prosedural. Jangan sampai keluar dari prosedural. Jadi orang yang bertawakal, serahkan sama Allah, dia telah melakukan ibadah yang sangat tinggi. Dia telah mengumpulkan banyak ibadah yang bergabung dalam satu kalimat yang namanya tawakal. Baik, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, tawakal yang sempurna dengan usaha yang seadanya, ikhtiar yang seadanya, artinya tidak bisa maksimal sekali, ya bisa menghasilkan hasil yang maksimal, menghasilkan maksimal. Ini disebutkan oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika dia mensyarah hadis Rasulullah bersabda, hadis burung tadi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum minat tayri la razaqakum kama yarzuqut tayr taqdu khimasan wa taruhu bitana." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang sungguh-sungguh benar, maka Allah akan kasih rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong, pulang dalam kondisi perut sudah kenyang. Burung, kalau kita lihat kemampuan dia untuk mencari rezeki, dia tidak berakal seperti kita manusia. Manusia bisa bikin ide ini, bisa ngibulin orang. Manusia luar biasa, otaknya cerdas. Burung gitu-gitu aja. Dan usaha dia cuma terbang, tapi dia kenyang atau tidak? Kenyang. Artinya usaha dia tidak maksimal karena kemampuan yang terbatas. Tapi tawakal dia tinggi, maka Allah berikan dia rezeki. Makanya dalam hadis Sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Yadkhulul jannata qaumun afidatuhum ka afidati tayr." Ada suatu kaum yang masuk surga, hati mereka seperti hati burung, kata Nabi SAW. Maka sebenarnya mengatakan, kenapa dikatakan hati mereka seperti burung? Karena mereka bertawakal sebagaimana tawakalnya apa? Burung. Burung tahu kemampuan dia terbatas.
Dia tidak bisa cerdik, kemudian tapi dia tawakal kepada Allah. Maka Allah berikan dia insting untuk bisa hidup. Maka ini dalil bahwasanya kalau orang tawakalnya tinggi, bukan tidak ikhtiar, tapi kemampuannya terbatas, dia bisa meraih apa? Hasil yang optimal. Kisah nyata, saya pernah ketemu orang, saya bahas tentang tawakal itu di kota, saya masih ingat dalam kota Pekalongan. Sudah lama sekali. Mungkin sudah 20 tahun yang lalu mungkin. Ada seorang, saya bicara tawakal, bahwasanya saya bilang, terkadang Allah baru kasih hasil ketika seorang sampai pada tawakal yang sempurna. Kapan? Ketika dia tahu bahwasanya semuanya tidak bisa diandalkan, baru Allah kasih keberhasilan. Saya bilang begitu. Banyak orang sudah bertawakal tapi belum berhasil. Kenapa? Tawakalnya masih kurang. Masih perlu backingan, masih mengandalkan kemampuannya, masih mengandalkan kecerdasannya. Dia tidak total menyerahkan kepada Allah. Hatinya masih belum bisa totalitas. Maka Allah belum kasih keberhasilan. Kapan Allah kasih keberhasilan? Ketika dia benar sadar, tidak sadar bahwasanya semua tidak ada yang bisa membantu dia kecuali Allah. Baru di situ Allah kasih keberhasilan. Kata dia, benar Ustaz. Saya dulu, kata dia, divonis saya kanker dan saya divonis mati 3 bulan, kata dia. Dokter semua angkat tangan. Uang saya sudah habis, operasi ngangkat tumor berulang-ulang, dan dia buka perut dia, ini bekas dia. Saya udah operasi mungkin 8 kali kalau nggak salah. Saya lupa, pokoknya sering. Uang saya sudah habis. Qadarullah saya bertemu dengan salah seorang keluarga, wanita salehah, ya. Saya juga tahu wanita tersebut, itu teman istri saya. Dia bilang, "Akhi, coba ente sisa yang ada, ente puasa Senin Kemis, salat malam, ada sedekah." Subhanallah, dia lakukan. Terus sembuh total. Ketika dia tahu bahwasanya segala usahanya tidak ada manfaatnya kalau Allah tidak apa? Tidak memberi kesembuhan. Di saat itulah baru kemudian Allah berikan keberhasilan. Jadi maksud saya kalau tawakal yang tinggi, kemampuan terbatas. Akal kita terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi kalau tawakal tinggi, insya Allah hasilnya apa? Optimal. Itu di antara keistimewaan tawakal. Paham sampai sini? Baik. Yang berikutnya, yang keempat, jika tawakal benar, maka yang kurang akan ditambal Allah. Maka yang kurang-kurang akan ditambal Allah. Tapi saya mau cerita sedikit. Tentang sederhananya tentang kisah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan di layar ya. Jadi ini utara ya. Utara bahasa Jawanya ngidul, ya kan? Ngidul apa ngalor? Ngalor, oh salah ya. Jawa lain kali, enggak sama. Ngalor ya. Di sini ada namanya Madinah, kota Madinah. Di sini ada namanya Mekah, kota Mekah. Jarak antara Mekah dan Madinah kurang lebih 450 kilometer. Baik, ini selatan. Jadi Mekah di selatan kota Madinah. Makanya kalau kita sholat kita menghadap selatan di Madinah, bukan menghadap apa? Barat ya. Rasulullah ingin hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW tidak langsung hijrah. Rasulullah bikin strategi. Di sini namanya Jabal Sur. Jabal Saur. Jabal Saur. Ini kurang lebih jaraknya mungkin sekitar 6 km. 6 atau 5 atau 4 saya agak lupa. Ke arah selatan. Ini arah selatan. Baik, Nabi SAW ketika hendak hijrah, Nabi mengelabui orang-orang musyrikin. Maka Nabi tidak langsung ke Madinah, tidak langsung ke utara. Beliau ke selatan terlebih dahulu, menjauhi kota Madinah. Kemana? Ke Jabal Saur yang tingginya kurang lebih sekitar 600 meter. Beliau naik dulu sembunyi 3 hari. Apa tujuannya Nabi ke arah menjauh? Karena ketika orang-orang Mekah kehilangan Nabi, mereka pasti semuanya cari ke arah utara. Itu tidak? Karena mereka tahu Nabi mau lari kemana? Ke Madinah. Jadi secara otomatis ketika mereka kehilangan Nabi, mereka akan cari Nabi ke arah mana? Utara.
Ternyata Nabi bikin strategi. Enggak, jangan dulu ke utara. Sembunyi dulu di arah selatan. Dan Nabi pasang strategi luar biasa. Nabi sembunyi 3 hari. Kemudian Nabi menghilangkan jejak langkah kaki Nabi dan Abu Bakar menuju Jabal Thawr karena orang-orang Mekah mereka pandai baca jejak kaki. Maka Nabi ada seorang namanya Amir bin Fuhairah, yaitu budak yang pernah dimerdekakan oleh Abu Bakar. Dia menggembalakan kambing untuk menutupi jejak kaki Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW masuk di Jabal Thawr. Kemudian ada seorang mata-mata Nabi yang namanya Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar. Dia kalau siang hari dia tinggal di Mekah, lihat-lihat situasi dan kondisi. Malam hari dia lapor sama Nabi SAW, kondisi begini-begini. Karena Nabi harus tahu waktunya berangkat atau tidak. Menurut perkiraan Nabi 3 hari sudah cukup karena mereka bakalan begitu Nabi hilang dari Mekah mereka cari-cari, kalau 3 hari enggak dapat kata mereka, udah terlambat, sudah lolos. Padahal belum berangkat. Ini strategi Nabi SAW. Sudah luar biasa strategi Nabi. Bahkan Nabi menyewa penunjuk jalan dari orang kafir namanya Abdullah bin Uraikid. Ini kisahnya panjang tentang hijrah. Tapi ternyata ada miss, subhanallah. Akhirnya jejak kaki Nabi kebaca. Akhirnya pasukan Quraisy, pasukan orang kafir naik ke Jabal Thawr. Bayangkan itu jejak kaki bisa ketahuan gimana ceritanya. Karena mereka pandai baca. Akhirnya mereka pasukan naik ke atas Jabal Thawr dan sudah di mulut goa. Jadi Jabal Thawr itu kalau ini gunung, maka mulut goanya di bawah begini. Ya, ini mulut goa. Sementara orang kafir sudah pada berdiri di sini banyak. Udah banyak. Dan mulut goanya di bawah. Ketika orang-orang kafir, pasukan kafir sudah berada di mulut goa, ketika itu Abu Bakar takut, sedih. Sesuatu menimpa Nabi SAW. Dia tidak takut atas dirinya, tapi takut atas sesuatu yang menimpa Nabi SAW. Dan demikianlah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika Rasulullah SAW berjalan pun setelah berhijrah, Abu Bakar sering yuksirul iltifat, sering lihat ke belakang. Kenapa Abu Bakar? Saya takut sesuatu menimpa Anda, bukan dirinya. Dia takut sesuatu menimpa siapa? Nabi. Maka ketika orang-orang sudah di mulut goa, sementara mulut goa terbuka, maka Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum nadhara ila tahti qadamaihi la absarana." Kalau salah seorang dari mereka tengok ke bawah, kita sudah ketahuan. Karena terbuka. Makanya hadis-hadis yang menyatakan mulut goa tertutup semua hadisnya dhaif. Yang mengatakan ada sarang laba-laba hadisnya dhaif. Yang mengatakan ada burung merpati bikin sangkar juga hadisnya apa? Dhaif. Yang benar mulut goa terbuka, makanya Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar mengatakan seandainya salah seorang dari mereka tengok, ketahuan kita. Di saat itu Rasulullah dengan tenang berkata, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma." Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang 2 orang, Allah yang ketiga? Pasti Allah tolong. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyasnaini idh huma fil ghar idh yaqulu sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Dalam surat At-Taubah. Ketika Muhammad SAW berkata kepada sahabatnya, "La tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Allah pasti tolong kita." Maka akhirnya mereka tidak sama sekali melihat ke bawah. Maksud saya, ini miss rencana Nabi, ada kesalahan, ketahuan, terbongkar. Tapi ternyata meskipun ada kesalahan, Allah yang akan apa? Melengkapi. Faham? Saya sampaikan ini supaya kita termotivasi untuk tawakal. Kita ini ngurus anak, ngurus istri, ngurus keluarga, ngurus usaha, tidak mungkin sempurna. Tapi kalau tawakal kita benar, ada kesalahan nanti Allah yang benerin. Di luar kemampuan kita dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Mengurus anak, ngawasi anak 24 jam jadi CCTV enggak bisa. Anak keluar ketemu teman siapa, dia main HP. Bagaimana kita enggak tahu apa yang dia nonton, apa yang dia lihat. Di luar kontrol kita. Jangan bilang anak-anak sudah di pondok, betapa banyak di pondok keluar kacau, lepas jilbab, pacaran sama non muslim, macam-macam. Jangan bilang saya sudah tidak harus serahkan kepada siapa? Allah. Kalau kita totalitas serahkan urusan kita kepada Allah, nanti kalau ada salah-salah, nanti Allah punya cara untuk membenarkan. Seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ini maksud saya pentingnya kita bertawakal, karena siapa yang bertawakal, kapan dia salah dalam kegiatannya, ada cara Allah untuk memperbaiki. Dan ini penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Paham sampai sini? Di antara faedah tawakal, keutamaan tawakal, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Allah, "Innallaha yuhibbul mutawakkilin." Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertawakal. Allah cinta kepada yang bertawakal. Maksud saya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin dicintai oleh Allah, seringlah kita bertawakal, seringlah kita bertawakal, seringlah kita ingat Allah, seringlah kita menyandarkan urusan kepada Allah sehingga kita dicintai oleh Allah. Semakin sering kita bertawakal, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita tidak tawakal, semakin kita ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah suka seorang sadar bahwasanya dirinya penuh dengan kekurangan. Pasrah urusan kepada Allah, dia berusaha tapi dia yakin semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering ingat, sering tidak percaya diri dengan apa yang kita miliki, semuanya kita percaya karena ada Allah, maka semakin Allah mencintai kita. Dan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, Allah tidak akan mengadabnya. Enggak mungkin. Enggak mungkin Allah mengadab hamba yang Allah cintai. Enggak mungkin. Ini ibadah yang subhanallah. Kemudian tawakal ini kenapa dia utama lagi? Ini yang kelima. Yang keenam, dia adalah ibadah yang berkesinambungan. Ibadah terus-menerus. Sehingga kita bisa beribadah tawakal meskipun orang lain enggak lihat. Kenapa? Pasrah kepada Allah. Sudah ikhtiar, pasrah sama Allah. Orang lain enggak lihat. Enggak perlu kita bilang, saya tawakal. Enggak perlu. Kita bilang juga boleh, tapi tawakal amalul qalbi. Kata Imam Ahmad, at-tawakkulu amalul qalbi. Tawakal itu amalan hati yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa terus beribadah kepada Allah dengan amalan hati. Dan para ulama sepakat amalan hati lebih afdal daripada amalan badan. Kita kalau sedekah ya ada keterbatasan, selesai sudah. Kita sholat juga ada waktu selesai. Tapi tawakal senantiasa. Senantiasa. Maka ini menunjukkan tentang agungnya ibadah tawakal. Taib. Sekarang kita bahas berikutnya tentang kita bertawakal pada urusan apa saja. Ini sudah ya? Sudah diamati? Sudah difoto? Sudah dicatat? Belum dihafal ya? Baik. Baik, kita tulis sekarang tawakal pada urusan apa saja. Sebagian orang membatasi tawakal pada urusan tertentu, bahkan membatasi pada urusan dunia saja. Kalau dia mau kerja, dia bilang saya tawakal cari rezeki. Benar, itu benar. Tapi jangan cari rezeki saja kau bertawakal. Satunya lagi mau cari istri, tawakal. Jangan cari istri saja, Pak. Tawakal, mau melamar baru tawakal. Enggak. Semua urusan, kau ngurus istri, ngurus anak, ngurus usaha, berbakti sama orang tua, kalau kau enggak bertawakal susah kau berbakti sama orang tua. Tadi bagaimana istri bisa solehat, bisa menunaikan hak suami. Kalau dia tidak bertawakal, dia enggak bakalan bisa. Allah tadi mengatakan, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita soleha bisa menjaga hak suami mereka meskipun suami mereka tidak ada. Kenapa? Bima hafizallah. Karena Allah yang bikin mereka bisa menjaga hak suami. Jika tidak, nanti tahu-tahu enggak ada kegiatan, buka laptop, buka HP, nonton film Korea. Atau kemudian buka teman-teman lama di Facebook, ketemu pacar lama, gimana kabarnya sih? Akhirnya cinta lama, CLBK. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bubarin keluarga. Ya. Dan itu banyak terjadi. Akhirnya punya uang dari suami tidak amanah, kemudian belikan yang macam-macam. Ya. Padahal itu amanah dari suami. Mau saya, jadi tawakal itu pada semua urusan. Satu, Nabi tawakal dalam segala hal. Ya. Mau tidur sampai mau tidur lagi. Dari bangun tidur sampai mau tidur ya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nabi SAW bertawakal. Begitu bangun langsung baca doa. Alhamdulilladzi afani fi jasadi wa radda alaiha ruhi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Itu doa di antara Nabi kalau bangun tidur. Ya, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya apa? Alhamdulillah ahyani ba'dama
amatani. Itu sudah benar. Itu bentuk tawakal. Allah telah membangunkan aku kembali. Mengakui saya bisa bangun ini karena yang bangunkan siapa? Allah. Setelah Allah mendirikan aku. Doa yang lain, alhamdulilladzi afani fi jasadi. Segala puji bagi Allah bangunkan aku dalam kondisi sehat. Wa radda alayya ruhi, dan kembalikan ruh kepadaku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan izinkan aku untuk mengingatnya. Betapa banyak orang bangun tidur tidak zikir, langsung lihat WA. Banyak. Banyak atau tidak? Ya, kita-kita juga. Bangun tidur bukan ingat Allah, yang pertama dia lihat adalah HP. Nabi bilang, segala puji bagi Allah yang mengizinkan aku begitu bangun tidur ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Kemudian kegiatan Nabi selalu diiringi dengan doa, keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, aku dengan menyebut nama bertawakal kepada Engkau. Maka malaikat berkata, hudita, wukita, wa kufita. Hudita itu kalau kau baca doa tersebut kau diberi petunjuk. Kufita, kau akan dicukupkan urusanmu. Wukita, kau akan dijaga. Subhanallah. Kita keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita baca Allahumma inni a'udzubika an adil. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari aku tersesat, au udhal, atau aku disesatkan orang, au azil, atau aku tergelincir, au uzal, aku atau digelincirin orang, au azlim, atau aku, jangan sampai aku menzalimi orang lain, au uzlam, atau aku dizalimi orang lain. Ya, au ajhal, atau aku melakukan kebodohan, au yuja alayya, atau aku dibodoh-bodohi orang. Allah jaga. Keluar dengan baca doa penuh dengan tawakal. Dengan tawakal. Tapi coba kalau tawakalnya sama jimat, keluar. Aduh, balik. Kenapa? Balik. Jimat ketinggalan. Seperti orang jihad pakai jimat. Jihad pakai jimat. Kalau jimatnya enggak ada, dia balik. Kenapa kamu pakai jimat? Supaya tidak mati syahid. Jadi dia keluar jihad bawa jimat supaya tidak mati apa? Tidak mati syahid. Tawakalnya sama jimat. Kalau jimat enggak ada, enggak berani. Ini tawakal. Syirik. Syirik. Ya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW apalagi kalau mau tidur, beliau berdoa dengan doa-doa tawakal. Apa doa tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Terus apa lagi? Apa? Apa lagi doa tidur? Ya, itu pokoknya itulah ya. Di antara doa Nabi sebelum tidur, Subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi. Ya Allah, dengan Maha Suci Engkau, dengan Engkau lah aku bisa meletakkan lambungku. Banyak orang mau tidur susah. Wa bika arfa'uh, dengan Engkau lah aku bisa bangkit lagi. Engkau yang menjawabkan. Kalau aku tidur, in amsakta nafsi faghfir laha. Kalau aku tidur terus kau tahan ruhku, kau wafatkan aku, ampunilah aku. Tawakal. Wa in arsaltaha, kalau kau kembalikan ruhku lagi, fahfadha bima tahfadhu bihi ibadaka shalihin. Maka jagalah ruhku sebagaimana kau menjaga orang saleh. Tawakal. Ini doa sebelum tidur. Di antara doa yang dianjurkan dibaca terakhir sebelum tidur, artinya banyak doa. Doa tidur banyak loh. Baca surat ini, baca surat ini, baca ayat ini, baca ayat kursi di antaranya. Kemudian baca di antara doa yang paling terakhir kita baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, walja'tu dhahri ilaik, rakbatan rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik, amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika arsalt. Kata Nabi, jadikanlah ini yang terakhir kau baca. Di antara isi doa tersebut, ya Allah, aku mengarahkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Subhanallah, tawakal. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Nabi mau tidur tawakal. Kita tidur enggak tahu masih hidup lagi enggak, ada gempa kah, ada orang nyihir kah, macam-macam. Oleh karenanya tawakal dalam segala hal. Dalam segala hal. Taib. Ternyata yang kedua, tawakal juga dalam ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Kata Allah, beribadahlah dan bertawakal kepadanya. Fa'buduhu yaitu beribadahlah dan bertawakal kepadanya.
Jadi dalam ibadah kita harus bertawakal. Kalau enggak kita susah untuk ibadah yang baik. Haji bertawakal, umrah bertawakal, salat bertawakal agar bisa khusyuk. Bahkan Allah sebutkan secara khusus tentang salat, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu samiul alim." Bertawakallah kepada Allah Al-Azizir Rahim yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, sangat sayang kepadamu. Alladzi yaraka hina taqum, yang lihat engkau ketika kau sedang berdiri salat. Jadi kita salat tawakal supaya bisa khusyuk. Kalau kita enggak tawakal, hati entah kemana mana. Baru Allahu Akbar udah mikirin macam-macam. Orang salat subuh Allahu Akbar langsung pikir kegiatan seharian apa aja. Tahu-tahu imamnya assalamualaikum, tahu-tahu sudah salam, masya Allah. Pikiran kemana-mana. Pikiran kemana-mana. Banyak ada cerita lucu, saya pernah dengar seorang saya cerita. Dia salat maghrib di suatu masjid, kemudian dia bikin sayembara. Setelah imam salam, dia bilang, maaf, saya pinjam mik, dia ceramah, dia bilang, bapak-bapak sekalian, saya ingin tanya, saya mau kasih hadiah. Tadi siapa yang ingat, imam rakaat pertama baca surat apa, rakaat kedua baca surat apa? Udah pada lupa. Tadi apa ya? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Karena orang kalau udah sholat, pikiran kemana-mana. Dia tanya, aib, masa nggak ada yang tahu? Jamaah, mungkin ada yang tahu tapi malu ya. Siapa yang tahu imam tadi rakaat pertama baca surat apa? Rakaat kedua baca, nggak ada yang jawab. Akhirnya anak kecil bilang, Ami, saya yang jawab aja. Kata jangan nanti bang, saya yang jawab. Ya udah, kamu jawab. Rakaat pertama apa? Surat apa? Kata dia, Al-Fatihah. Rakaat kedua, Al-Fatihah. Jadi orang lupa. Kalau kita nggak tawakal, kita bisa tidak khusyuk. Kalau kita tidak tawakal, kadang kita ujub. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang masuk surga, kata Allah di akhir ayat, wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Kata sebagian ulama, kalau nggak salah Hasan Al-Basri, mereka memanjangkan salat malam mereka dan akhirnya mereka istighfar sehingga mereka tidak ujub. Kenapa? Karena mereka ketika beribadah mereka tawakal. Mereka tahu mereka tidak bisa beribadah kecuali Allah yang kasih petunjuk. Sehingga di akhirnya mereka tidak ujub. Tapi kalau orang merasa sayang ini, akhirnya dia ujub dengan amal ibadah dia. Maka jangan lupa dalam beribadah juga butuh tawakal. Dakwah butuh tawakal. Allah berfirman, kita setiap hari baca apa? Ihdinas siratal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah dan juga kami bertawakal. Jadi kita disuruh bertawakal. Baik, contoh dalam dakwah. Dakwah juga butuh tawakal. Nabi Nuh alaihissalam berkata dalam surat Yunus, "Ya qaumi in kana kabura alaikum maqami bitadhkiri bi ayatillah fa 'ala Allahi tawakkaltu fa ajimu amrakum." Kata Nabi Nuh, "Wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah." Kalau kalian merasa berat aku berdakwah dan kalian merasa berat aku ingatkan tentang ayat-ayat Allah, maka aku bertawakal kepada Allah. Karena mereka menghina Nabi Nuh, mereka mengancam untuk merajam Nabi Nuh. Pokoknya Nabi Nuh bilang, saya bertawakal. Saya tetap akan bertahan berdakwah meskipun kalian merasa berat dengan dakwahku. Saya baca ayat kalian tutup telinga, saya lewat kalian tutup baju tidak mau lihat saya ya. Kata Allah, kata Nabi Nuh, kullama da'autum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Subhanallah, Nabi Nuh luar biasa. Saya kalau baca sirah Nabi Nuh luar biasa. Setiap kali aku dakwahi mereka agar kau ampuni mereka, tidak ada keuntungan Nabi Nuh. Nabi Nuh sayang kepada kaumnya. Saya dakwahi mereka supaya engkau ampuni mereka ya Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka taruh telinga jari begini. Jadi Nuh mau ceramah, silakan Nuh. Menghina atau tidak? Menghina. Kita saya aja kalau ceramah ada yang main HP saya jengkel. Apalagi sambil begini. Padahal dia kadang main HP dia nyatat katanya. Allah alam. Allah yang lebih tahu. Tapi intinya kalau Nabi Nuh lewat fastaghshaw thiyabahum, mereka tuh enggak mau lihat Nabi Nuh. Wastakbaru istikbaru, dan sombong luar biasa. Tapi Nabi Nuh tetap bertahan. Dia bilang saya bertawakal. Ketika dakwah, ketika diganggu dalam dakwah, contoh ini, ketika diganggu. Namanya orang kalau menyampaikan kebaikan ada gangguan. Kalau tidak mau menyampaikan kebaikan, ikut selera masyarakat. Mau bilang ini halal, riba halal, semua halal, enggak apa. Joget halal, musik halal, semua bilang halal, semua orang senang.
Nabi bilang haram, takut. Pasti ada yang terganggu lah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Ya, repot. Semuanya halal. Mau bikin bid'ah apapun silakan, mau bikin akidah apapun silakan. Enggak usah diprotes. Mau bilang Nabi keluar cium lutut, biarin. Enggak usah ditegur, ya akhi. Bahkan kalau perlu puji orang-orang tersebut. Ini orang hebat sampai Nabi keluar cium lututnya. Mana tanggung jawab di hadapan Allah? Tapi kalau kau menyampaikan al-haq, pasti diganggu. Kita berusaha menyampaikan sebaik-baiknya, tapi namanya Nabi Muhammad SAW, apa kurang baiknya? Apa kurang fasihnya? Apa kurang ikhlasnya? Tidak ada mencari dunia sedikit pun. Itu pun diganggu. Lah kita ini kadang-kadang masih ada niat duniawi, masih ingin ketenaran. Ya bagaimana tidak diganggu? Tapi sabar, kalau diganggu sabar. Kata para Rasul, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kata para nabi ketika diganggu oleh umatnya, dia bilang, kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah sementara Allah telah beri petunjuk kepada kami? Sungguh kami akan sabar dengan gangguan kalian, dan kepada Allah bertawakal orang yang bertawakal. Sabar. Jangan diganggu sedikit bikin jumpa pers. Baru diganggu sedikit kemudian ribut, bikin macam enggak usahlah, sabar. Sabar. Kita ini siapa? Kita memang Nabi SAW saja diganggu. Sudah kurang apanya Nabi? Kita apalagi? Ya sudah sabar. Oleh karenanya tawakal dalam segala hal. Di antaranya tawakal ketika mencari apa? Rizki. Cari rizki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghu 'indallahi rizq." Wabtaghu 'indallahi ar-rizqa. Carilah di sisi Allah rizki. Ketika disebut cari di sisi Allah, berarti rizki bersumber dari siapa? Allah. Ini carilah, Allah tidak mengatakan carilah rizki di sisi Allah, tapi Allah mendahulukan Allah. Carilah di sisi Allah rizki. Maka jangan lupa sang pemberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kau mencari rizki, minta kepada Allah, bersandar hati kepada Allah. Kalau waktunya ibadah. Jangan sampai kita gara-gara cari rezeki kita tidak beribadah kepada sang pemberi rezeki. Dan saya katakan dalam segala hal hendaknya bertawakal. Dalam segala hal. Ngurus anak, ngurus istri, ngurus suami, ngurus pengajian, panitia pengajian, semuanya bertawakal. Kalau Allah tidak urus kita, tidak bantu kita, kita enggak bakalan bisa apa-apa. Taib. Terakhir, karena waktu sudah lewat, kita bahas tentang agar kita bisa bertawakal. Agar kita bisa bertawakal. Di antaranya, ya, berdoa dengan doa yang agung. Apa doanya? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Fa aslih li sya'ni kullah, itu. Fa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ini doa ibu sudah hafal semuanya insyaallah. Maknanya ya Hayyu, wahai yang Maha Hidup, ya Qayyum, yang maha mengurusi, dia maha tegak dan mengurusi yang lain. Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada yang maha hidup yang tidak bakalan mati. Kalau kamu bertawakal pada makhluk manapun pasti mati. Tidak pantas untuk kita bertawakal. Kenapa Allah paling pantas kita bertawakal? Karena dia Al-Hayyu dan dia Al-Qayyum. Dia yang maha hidup, tidak bakalan mati dengan kehidupan yang sempurna. Adapun manusia kadang ngantuk, hidup pun tidak sempurna. Kadang ngantuk, kadang lupa, kadang ketiduran. Kadang manusia, makhluk. Allah enggak. Al-Qayyum yang maha mengurusi. Manusia terkadang ngurus diri sendiri enggak bisa. Bagaimana ngurus orang lain? Terus kita bersandar sama dia. Dia saja ngurus dirinya belum tentu bisa. Maka bersandar kepada zat yang maha mengurusi. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian subhanallah Nabi mengumpulkan. Birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu lah aku bermohon.
Kenapa? Karena yang paling sayang kepada hambanya adalah Allah. Siapa yang lebih sayang? Kita orang sayang sama kita, istri kita sayang sama kita, anak kita sayang sama kita, bapak kita sayang sama kita, ibu kita sayang sama kita, kakak kita, adik kita, teman kita. Tapi yang lebih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih utama untuk kita menserahkan urusan kepada Zat yang Maha Penyayang, Ar-Rahmanur Rahim. Kalau kita serahkan urusan kepada mama saja kita sudah nyaman, apalagi kita serahkan kepada Zat yang Maha Penyayang, pasti kesudahannya indah. Makanya doa luar biasa, baca pagi petang dan sering kita baca. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits faslih sya'ni kullahu wa la takilni nafsi tarfata ain. Ini sering dibaca. Maka faslih li sya'ni kullahu maknanya perbaikilah segala urusanku. Urusanku semuanya, dunia, akhirat, urusan keluarga, anak-anak semua. Wa la takilni nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku bersandar pada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian juga fokus ketika baca iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini adalah pernyataan tawakal, kepada Engkaulah kami mohon pertolongan dalam segala urusan. Ini kita fokus, ingat. Yang bisa nolong kita, yang bisa buat berhasil kita hanyalah siapa? Allah. Maka ketika baca ini, iyyaka na'bud, hanya kepada Allah kami beribadah, maksudnya ikhlas. Kami tidak butuh pujian orang, kami tidak butuh pengakuan orang, kami tidak butuh like manusia, enggak. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya Engkaulah yang kami mohon pertolongan. Ini tawakal. Ini kita selalu ingatkan diri kita, ini kita enggak bisa apa-apa. Yang bisa nolong kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian caranya agar bisa sering bertawakal, hafal doa-doa. Doa-doa ini adalah kita wakal. Sebelum apa-apa kita doa, bahkan ketika mau berhubungan istri kita berdoa. Karena syaitan bisa ikut serta. Wasyarikum bil amwali wal aulad, kata Allah, dan kata Allah kepada iblis, silakan ikuti manusia dalam urusan harta dan anak-anak. Ada yang mengatakan di antara anak-anak ikut berhubungan dengan wanita. Karena syaitan bisa menyentuh wanita. Jadi dalam hubungan juga bertawakal. Sambil Nabi mengatakan, siapa yang baca doa ini? Allahumma bismillah, Allahumma jadibna syaitan, wajib syaitan ma razaqtana. Ketika mau berhubungan, kalau dia dapat anak itu tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Kata para ulama, bukan berarti dia maksum, tapi dia pasti ujungnya bertakwa. Mau dia nakal, mau dia pasti ujung dia bertakwa. Karena ketika kau memasukkan air manimu dalam rahim istrimu, kau berdoa kepada Allah. Ini anak tidak akan diberi mudarat oleh syaitan. Maksudnya, kesimpulannya ujungnya dia pasti jadi anak soleh. Meskipun nakal-nakal sedikit, meskipun belokan tapi ujungnya pasti anak soleh. Kenapa kau berdoa? Tawakal ketika berhubungan dengan istri. Jadi hafal doa ini, doa ini, hafal. Berusaha hafal doa. Ada buku doa hafal. Mau masuk ini, masuk. Subhanallah, Allah kasih kemudahan. Kita ingat Allah sebentar, manfaatnya banyak. Ingat Allah sebentar, manfaatnya banyak. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah aku ingat kalian. Subhanallah, apa lagi yang kurang? Ingat Allah, Allah ingat kita. Apa lagi yang kurang? Ingat Allah sebentar, manfaatnya banyak. Jadi di antara hal yang membuat kita bertawakal adalah hafal doa. Kalau tidak hafal, minimal kita bilang apa? Bismillah. Kalau malas menghafal nih. Ustaz sudah 40 tahun ke atas susah menghafal. Hafal nama pemain bola, hafal. Hafal utang, hafal. Hafal harga barang, hafal. Hafal jenis mobil, hafal. Harga mobil, hafal. Hafal doa, susah. Tergantung niat ya. Kalau berusaha insya Allah bisa ya. Sabar berusaha. Semuanya memang susah. Karena harus dihayati, dinikmati baru bisa menghafal sedikit demi sedikit ya. Intinya ini adalah ilmu tawakal. Kita berusaha praktekkan sedikit demi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada alhamdulillah ya.